Di MOS 2025, PT Astra Honda Motor tidak hanya menghadirkan motor-motor hariannya, tapi juga menghadirkan produk-produk di segmen hobi. Di antaranya ada 3 model yang dipajang di sini, mulai dari Honda Super Cup C125, kemudian ada CT125, dan ada ST125 Dux. Nah, kira-kira apa yang menarik dari ketiganya dan berapa harganya? Langsung aja kita ulik satu persatu. Oke, jadi yang pertama kita bahas dari Super Cup C125. Oh ya, di video kali ini kami akan fokus hanya pada desain, lalu juga kapasitas mesin dan tentu harganya. Karena beberapa menawarkan fitur yang berbeda-beda, juga desain yang berbeda-beda tergantung dari preferensi Anda masing-masing. Pertama dari segi desain, di Honda Super Cup C125 ini dia mengusung tampilan sebagai sebuah motor bebek. Dan ini memang bebek legendaris dari Honda, tapi dengan beragam fitur modernnya, mulai dari keyless, lalu juga layar digitalnya, dan sebagai sebuah motor bebek, dia juga dilengkapi dengan single jok di sini, tapi Anda juga bisa mendapatkan opsional jok pemboncengnya, karena di sini juga kelihatan dia sudah punya pijakan pembonceng. Terus lampu-lampunya juga sudah LED. Di sini, yang tentunya memang mengesankan sebagai sebuah motor bebek premium. Punya tinggi jok 780 mm dan bobot sekitar 110 kg. Kemudian jarak terendahnya ke tanah atau ground clearance-nya sendiri 125 mm. Untuk tinggi saya sekitar 175 cm dan ini posisi duduk saya di Honda Super Cup C125. Memang rasanya masih mirip seperti motor-motor bebek Honda yang lawas, kayak C-Series lainnya. Ini posisi stangnya rendah di bawah, terus juga joknya cukup empuk. Dan dia menggunakan sistem transmisi rotary. Jadi memang kesan klasiknya masih dapat dari motor ini, walaupun sudah dilengkapi dengan beragam fitur modern. Sesuai namanya, Super Cup C125, dia menggunakan mesin 125 cc dengan keluaran tenaga 7,2 kW dan torsi 10,4 Nm. Sebagai bebek petualang, dia desainnya memang diususkan untuk melewati jalan aspal, tentu aja dengan mudah bisa dilewati. Tapi dia juga bisa untuk melintasi jalur semi off-road, karena kelihatan dia menggunakan pelek jari-jari, terus juga bannya dual purpose, terus ground clearance-nya cukup tinggi dan sudah dilengkapi dengan engine guard di situ. Membawa barang pun di belakang sini sudah ada rak yang cukup besar sehingga bisa untuk meletakkan box atau mungkin kotak-kotak yang menambah kesan estetika dari motor ini. Karena kalau di luar cukup banyak pilihan aksesoris dari Honda CT125 ini, mulai dari boxnya, lalu juga ada handguard di sebelah sini, ada beberapa pilihan. Jadi secara desain dia mengusung sebagai sebuah bebek petualang. Kalau dilihat di sebelah kanan ini juga knalpotnya dia tinggi, sehingga harusnya bisa melewati genangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan si Super Cup C125. Oke, nah secara dimensi, Honda CT125 ini punya tinggi jok 800 mm dan bobot kurang lebih sekitar 116 kg. Nah, kalau diilustrasikan, posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan Super Cup C125, stangnya juga lebih tinggi dan posisi duduknya juga jadi lebih santai.
Oke, serupa dengan Honda C125, Honda CT125 juga sudah dilengkapi dengan lampu-lampu LED baik di lampu utama maupun di lampu side-nya. Oke, sekarang bagaimana dengan mesinnya? Dia lagi-lagi sesuai namanya masih menggunakan mesin 125 cc serupa dengan Honda Super Cup C125. Keluaran tenaganya mencapai 6,76 kW dan torsi maksimumnya 10,8 Nm. Untuk perpindahan giginya atau sistem transmisinya dia juga tidak menggunakan kopling, jadi bisa dengan mudah menaikkan dan menurunkan giginya. Oke, selanjutnya ada Honda ST125 Dux. Nah, ini dia mengusung tampang sebuah motor sport. Kalau yang dua tadi adalah motor bebek, dia motor sport, tapi tetap dengan mesin tidur di sana. Lalu desainnya memang sedikit berbeda dibandingkan C125 maupun CT125, tapi knalpotnya mirip-mirip dengan CT125. Lalu untuk tipe joknya dia bisa langsung untuk berboncengan, karena walaupun kelihatannya kecil, dia sudah dilengkapi dengan pijakan kaki. Nah, sisanya beberapa masih mengesankan kombinasi desain klasik serta modern, sesuai namanya juga dia sebagai salah satu motor legendaris dari Honda. Lalu bagaimana dengan posisi berkendaranya? Nah, yang ini dia punya tinggi jok sedikit lebih rendah dibandingkan CT125, tingginya 778 mm dan bobotnya sekitar 107 kg. Nah, posisinya ini sedikit lebih mengangkang, tapi ketika dinaikkan dua kaki seperti ini, ya memang masih cukup santai, apalagi untuk dipakai berkendara santai, menikmati sore gitu, jalan-jalan atau sunmori. Ini seru banget dan juga tentu menarik perhatian. Kalau dilihat dari foto mungkin ketiganya kelihatan kayak kecil, tapi ketika dinaiki kurang lebih dimensinya masih mirip-mirip. Lalu untuk lampu-lampunya dia juga sudah LED, baik di lampu utamanya maupun di lampu side-nya. Dan di bagian tengah speedometernya kurang lebih masih mirip antara satu sama lain di sana. Dia bulat, jadi beberapa informasinya tersaji di sana. Oke, sekarang lanjut ke bagian mesinnya. Dia juga mengusung mesin serupa dengan CT125 maupun C125, kapasitasnya 125 cc, 4 tak SOHC, 2 katup, dan sudah didukung dengan PJM FI. Nah, tenaganya sendiri mencapai 6,6 kW serta torsi 10,4 Nm. Jadi kalau dibandingkan secara data spesifikasi, Honda CT125 punya torsi yang lebih besar dibandingkan Dux maupun C125. Dan untuk sistem transmisinya dia juga menggunakan perpindahan gigi tanpa harus menekan tuas kopling. Walaupun dua motor di sana mengusung tampilan sebagai motor bebek, terus ini juga sebagai sport retro, tapi ketiganya punya harga yang cukup fantastis. Untuk harga termurahnya ada di Honda C125 Super Cup, dia dibanderol 79 jutaan rupiah. Lalu untuk CT125 dia 82 jutaan rupiah. Dan untuk Honda Dux dia paling mahal saat ini, yaitu 83 jutaan rupiah on the road Jakarta. Jadi bagaimana menurut Anda? Di antara ketiganya mana yang paling Anda suka? Dan sepertinya untuk memiliki motor ini bukan lagi soal harga. Apakah Anda suka desain motor bebek atau sport retro seperti ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komen di bawah ini.